Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niketu Santi Widya Putri, bisa dipanggil Santi, dengan NIM 241011012 dari program Studi Administrasi Rumah Sakit Angkatan 9. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah diberikan oleh Bapak Igede Swasnawo SKEP MM pada pertemuan sebelumnya. Selamat menyaksikan. Pada materi ini, yang pertama saya akan bahas adalah mengenai kerangka kerja manajemen. Nah, di kerangka kerja manajemen dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada input, proses, dan juga output. Nah, input itu adalah sumber daya organisasinya. Di dalam input terdapat sumber daya fisik atau alam, informasi, sumber daya manusia, dan juga terdapat modal. Nah, selanjutnya setelah input ada proses. Proses tersebut adalah fungsi-fungsi manajemen, di mana di dalam proses itu terdapat 4 bagian, di mana yang pertama ada planning dan decision making, yang kedua ada organizing, yang ketiga ada outsourcing, dan yang keempat ada controlling. Keempat bagian tersebut adalah merupakan bagian-bagian dari proses. Selanjutnya yaitu ada output. Output yaitu bagiannya terdiri dari tujuan organisasi yang efektif dan juga yang efisien. Setelah mengetahui kerangka kerja manajemen, mari kita lanjutkan ke fungsi manajemen menurut para ahlinya. Nah, fungsi manajemen menurut para ahlinya ya kita dapat lihat pada bagian terdapat banyak sekali para ahli yang memiliki fungsi manajemen. Terdapat planning, organizing, dan juga bagian-bagian dari manajemen. Kita lanjutkan ke fungsi manajemen menurut George Terry. Di fungsi manajemen menurut George Terry tersebut terdapat planning, organizing, outsourcing, dan juga controlling, di mana planning tersebut merupakan penentuan tujuan dan bagaimana cara pencapaian yang terbaik. Setelah itu ada organizing, yaitu penentuan bagaimana penyusunan organisasi dan aktivitas dapat dilakukan. Dilanjutkan ke outsourcing, yaitu proses memotivasi anggota organisasi agar planning dapat dijalankan. Yang terakhir ada controlling, yaitu monitoring dan perbaikan aktivitas yang sedang berjalan agar tujuan dapat tercapai. Nah, di gambar tersebut terdapat petunjuk dengan garis yang terputus dan tidak terputus. Untuk yang tidak terputus itu menunjukkan arah tahapan dari setiap fungsi manajemen. Dan untuk yang terputus menunjukkan keterkaitan timbal balik antar fungsi manajemennya. Selanjutnya yaitu ada planning. Planning yaitu pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Salah satu aspek penting perencanaan pembuatan keputusan atau decision making yaitu proses pengembangan dan penyeleksian sekumpulan kegiatan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Nah, selanjutnya itu di planning terdapat 4 tahap dasar. Yang tahap pertama yaitu untuk menentukan atau menetapkan tujuan. Yang kedua yaitu untuk merumuskan keadaan sekarang. Yang ketiga untuk mengidentifikasi kemudahan dan juga hambatannya. Dan tahap keempat untuk mengembangkan kegiatannya sehingga tercapainya tujuan atau target yang telah diharapkan. Nah, berikut adalah penjelasan lebih detail atau lebih rinci mengenai 4 tahap dasar dari planning. Pada tahap pertama tersebut menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, di mana dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Yang tahap kedua yaitu merumuskan keadaan saat ini, di mana tahap ini memerlukan informasi terutama tentang keuangan dan data statistik yang diperoleh melalui komunikasi. Nah, tahap ketiga yaitu mengidentifikasi segala kemudahan dan juga hambatannya. Jadi, segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Tahap keempat mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan, di mana pada tahapan ini yaitu
terjadinya pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif terbaik dan yang paling memuaskan hasilnya. Selanjutnya yaitu ada manfaat perencanaan. Jadi di mana yang pertama itu dapat membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungannya. Yang kedua yaitu membantu kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama. Yang ketiga itu memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi yang lebih jelas. Yang keempat, membantu penempatan tanggung jawab yang lebih cepat. Yang kelima, memberikan cara pemberian perintah untuk operasi. Yang keenam, memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasinya. Yang ketujuh, membuat tujuan khusus terperinci dan lebih mudah untuk dipahami. Yang kedelapan, meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Dan yang terakhir, menghemat waktu, usaha, dan juga dana. Kita dapat melihat bagannya seperti ini. Yang pertama itu adanya misi, setelah itu tujuan, setelah itu kita dapat membuat rencana strategis atau bisa disebut dengan rencana operasional. Rencananya itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada rencana sekali pakai dan juga rencana tetap. Di rencana sekali pakai itu terdapat program dan juga proyek, dan juga diperlukannya sebuah anggaran untuk membuat program dan proyek tersebut berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, sedangkan untuk di rencana tetap yaitu adanya kebijaksanaan, prosedur dan metode standar dan juga peraturan. Jadi semuanya mempunyai bagian-bagiannya masing-masing agar rencananya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai organizing. Organizing atau pengorganisasian yaitu proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya. Aspek utama proses-proses penyusunan struktur organisasi ada dua, yaitu departementalisasi atau pengelompokan kerja dan juga pembagian kerja atau pemerincian tugas pekerjaan. Jadi kedua aspek tersebut harus ada dalam struktur organisasi agar dapat terciptanya organisasi yang diharapkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur organisasi. Pengertian struktur organisasi tersebut dapat disebut juga dengan desain organisasi atau mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola dan juga menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor utama yang menentukan perancangan struktur organisasi. Faktor-faktor utama tersebut, yang pertama, ada strategi organisasi untuk mencapai tujuan. Yang kedua, ada teknologi yang digunakan. Yang ketiga, ada anggota atau karyawan dan orang-orang yang terlibat di dalam organisasi. Dan yang terakhir yaitu ukuran organisasinya. Jadi, faktor-faktor tersebut harus ada dalam perancangan struktur organisasi. Karena faktor tersebut sangat penting untuk tercapainya suatu organisasi. Nah, setelah mengetahui faktor-faktor, selanjutnya ada unsur-unsur dari struktur organisasi. Untuk unsur yang pertama itu ada spesialisasi pekerjaan, yang kedua ada standarisasi kegiatan, yang ketiga koordinasi kegiatan, yang keempat desentralisasi dan desentralisasi, dan yang terakhir ada ukuran satuan kerja. Jadi kelima tersebut adalah unsur-unsur struktur dari organisasi. Nah, selanjutnya ada bagan organisasi. Bagan organisasi menggambarkan 5 aspek utama suatu struktur organisasi yang di dalamnya terdapat pembagian kerja, manajer dan bawahan atau rantai perintah. Yang ketiga ada tipe pekerjaan yang dilaksanakan. Yang keempat ada pengelompokan segmen-segmen pekerjaan. Yang kelima ada tingkatan manajemen. Jadi bentuk bagan organisasi tersebut seperti ini. Bentuk-bentuk bagan organisasi ada 4 macam, yaitu seperti bentuk piramid, bentuk vertikal, bentuk horizontal, dan juga ada bentuk lingkaran. Ada bentuk lingkaran seperti ini.
Jadi, bentuk-bentuk tersebut memiliki perbedaan sesuai dengan keperluan yang kita perlukan. Jadi, kalau bentuk piramid tersebut tidak terlalu banyak anggotanya. Untuk organisasi yang memiliki anggota lebih banyak tersebut mungkin dapat menggunakan bentuk lingkaran seperti ini, karena lebih berpecah gitu dia, bagiannya lebih banyak dan lebih terlalu kepecah seperti itu bagiannya dibandingkan dengan bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, setelah mengetahui bagannya, kita dapat melakukan pengarahan. Apa fungsi pengarahan dan implementasi? Yaitu suatu proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak di dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Jadi, fungsi pengarahan ini yaitu agar pihak yang di dalam organisasi tersebut dapat termotivasi dan juga dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh produktivitas dan kesadaran. Nah, selanjutnya kegiatan apa sih yang ada di dalam fungsi pengarahan implementasi? Jadi, kegiatan yang ada di dalam fungsi pengarahan yang pertama itu mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Jadi, di dalam kegiatan fungsi pengarahan ini, kita itu mengimplementasikan suatu kepemimpinan atau pembimbingan agar dapat memberi motivasi kepada bagian-bagian atau pihak-pihak yang terdapat di dalam organisasi tersebut agar dapat bekerja secara efektif, efisien, dan juga tercapainya suatu tujuan yang telah ditargetkan. Yang kedua itu memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Jadi memberikan tugas tersebut yaitu agar pekerja tersebut dapat mengetahui tugas mereka dan juga bagaimana cara mereka melakukan tugas mereka dengan benar dan tidak adanya kesalahan atau tidak adanya kekeliruan yang terjadi. Yang terakhir itu menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Maksud dari menjelaskan kebijakan yaitu pasti di dalam sebuah organisasi terdapat kebijakan-kebijakan atau peraturan yang telah ditetapkan. Jadi fungsinya yaitu untuk menjelaskan kebijakan atau peraturan yang telah ditetapkan di dalam suatu organisasi tersebut sehingga organisasi tersebut dapat berjalan secara baik tanpa adanya suatu permasalahan. Selanjutnya setelah fungsi pengarahan, terlahir ke fungsi pengawasan dan juga pengendalian. Nah, jadi di fungsi pengawasan dan pengendalian ini yaitu terjadinya proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Jadi, fungsi pengawasan dan pengendalian ini yaitu setelah adanya pengarahan, kita dapat memberikan pekerja tersebut pengarahan, kita dapat lebih mengawasi bagaimana pekerja tersebut melakukan pekerjaannya, apakah sudah sesuai dengan apa yang diarahkan atau belum sesuai dengan target yang diharapkan. Apa saja sih kegiatan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian? Nah, di dalam fungsi pengawasan ini terdapat pengevaluasian keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Nah, jadi di fungsi pengawasan ini kita dapat mengevaluasi bagaimana keberhasilan dan pencapaian yang telah dicapai, sesuaikah atau tidak dengan apa yang telah ditetapkan atau yang telah ditargetkan sebelumnya. Nah, yang kedua itu dapat mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Nah, jadi kita dapat mengambil langkah atau solusi yang dapat diberikan, yang dapat dipakai untuk menyelesaikan apabila adanya suatu penyimpangan atau masalah di dalam pekerjaan. Yang ketiga yaitu melakukan berbagai alternatif solusi
atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Seperti yang tadi telah saya bilang, jadi kita dapat melakukan mencari solusi dari masalah yang ada di dalam pekerjaan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga penyusunan kalimat yang kurang tepat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bye-bye.